coba ke tanah suci, ibadah di sana. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, ada perubahan. Bahwa pada tahun 2017 saya itu mengalami sebuah, ya bisa dikatakan ada kebangkrutan usaha ataupun bisnis. Ya saya membangun bisnis di Jawa ini mulai tahun 2012 awal. Itu saya dan istri atau keluarga pindah ya dari Bengkulu Sumatera menuju ke Pulau Jawa, tepatnya di Pengadegan, Purbalingga, Jawa Tengah. Pada awalnya ya usaha yang saya bangun, yang saya rintis itu alhamdulillah berjalan dengan sangat bagus. Karena memang usaha yang saya jalankan masih jarang yang menjalankannya, yaitu usaha percetakan. Kenapa di percetakan? Karena memang waktu itu saya di Bengkulu itu memang basicnya di kantor ya. Di kantor tuh hampir 11 atau 12 tahun itu memang berkutat di kantor. Berarti bisa dipastikan kalau kantor adalah berhubungan dengan komputer. Saya membuka usaha percetakan karena memang di wilayah saya itu belum banyak yang membuka usaha percetakan. Di awal itu saya langsung beli banyak alat ya, banyak mesin, mulai dari printer, komputer, laptop. Printer itu sampai berapa buah saya beli, mesin stempel, mesin stiker, intinya banyak lah untuk persiapan. Kebetulan juga lokasi tempat saya usaha itu di pinggir jalan besar, jadi ya bagi calon konsumen atau pelanggan itu mudah untuk menemukan tempat usaha saya. Selain di pinggir jalan besar, itu tidak jauh dari tempat saya itu ada sekolahan-sekolahan, mulai dari SMP, SMK, kantor camat, dan tidak jauh juga itu ada pasar, hampir juga pasar kecamatan, terus balai desa, dan kantor-kantor dinas. Berjalan dengan sangat baik waktu itu. Mulai tahun 2012 awal sampai ke tahun 2016 akhir, itu luar biasa pesat, sampai saya itu menolak konsumen atau pelanggan yang datang ke tempat saya karena saking tidak mampunya kami secara tenaga. Walaupun saat itu saya memiliki karyawan hampir berapa ya, 7 atau 8 lah karyawan. Kemudian juga percetakan, walaupun di tempat kami itu termasuk masih jarang, juga animo masyarakat untuk mencetak itu sudah sangat bagus, sangat tinggi. Karena daripada mereka itu ke kota itu, karena kan jauh ke kota Purbalingga itu hampir sekitar 15 atau 20 menit lah. Akhirnya mencetak di tempat saya, mulai stiker, stempel, banner, dan banyak pilihan. Termasuk waktu itu saya punya mesin bordir yang komputer itu. Nah, mulai di akhir tahun 2016 usaha yang saya jalankan itu udah mulai udah mulai kolab lah bahasanya, kemunduran usaha. Intinya ya sudah mulai turun lah,
karena berbagai faktor. Yang utama sih saya terlalu ceroboh dengan penawaran-penawaran bisnis atau usaha yang lain. Akhirnya saya ikut berkecimpung di bisnis tersebut sampai akhirnya seharusnya dana yang bisa saya putar di dunia percetakan itu beralih ke usaha atau bisnis lain. Benar-benar waktu itu ibaratnya itu kembali ke titik nol. Ada juga pengaruh-pengaruh, ya saya sih tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Ya wallahu alam lah, intinya ada pengaruh-pengaruh negatif yang tidak baik, yang tidak kasat mata. Itu karena memang terbukti itu banyak konsumen atau pelanggan saya yang setiap mereka datang ke toko itu mereka seolah-olah tidak melihat toko saya, sampai bolak-balik nyari toko saya, tidak dapat. Seolah-olah tuh toko saya kayak ada semacam ada tertutup gitu ya. Akhirnya karena memang kondisi waktu itu benar-benar kolab ya, saya konsultasi dengan rekan-rekan, dengan keluarga, dan banyaklah yang tepat. Sampai akhirnya saya termasuk bukan ingin mencoba, tapi kayaknya ini adalah jawaban daripada apa yang sedang saya alami waktu itu di akhir tahun 2016, yaitu coba umroh, coba ke Tanah Suci, ibadah di sana. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, ada perubahan. Waktu itu loh, gimana mau ke Tanah Suci, ke Mekah Madinah, sementara usaha saya sedang bangkrut ya. Kondisi keuangan pun benar-benar minim. Akhirnya karena saking begitu kuatnya, terus memang banyak masukan dari beliau-beliau yang sudah pernah ke Tanah Suci, akhirnya saya bismillah, saya mendaftar waktu itu saya mendaftar di bulan 11 kalau tidak salah. Bulan 11 saya mendaftar, DP dulu. Memang waktu itu benar-benar bingung lah ya, melanjutkan usaha kayaknya tidak mungkin, sementara mau pergi kemana, keluarga juga harus diurus. Akhirnya saya tetap bismillah, alhamdulillah dimudahkan, ada saja rezeki untuk melunasi biaya ke Tanah Suci. Sampai akhirnya di bulan 3 saya bisa berangkat ke Tanah Suci. Alhamdulillah sampai sana ya banyak kejadian-kejadian lah ya. Pada intinya ya mohon maaf lah ya, sebenarnya hal-hal seperti ini tidak harus disampaikan. Bisa jadi menjadi hal yang tabu, bisa juga menjadi bukan kita sedang ria atau sombong, tidak. Cuma ini sebagai motivasi bahwa usaha itu ada kalanya pasang surut, dan itu harus kita nikmati prosesnya. Jadi sampai di Mekah ataupun di Tanah Suci, Mekah Madinah, banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Memang benar kata sebahagian orang bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani itu benar-benar dinampakkan di sana. Kita berbuat baik, insya Allah di sana juga ketemu. Begitu juga sebaliknya. Pertama ya kita juga waktu itu rombongan sekitar 90 orang yang berangkat ke Tanah Suci Mekah Madinah. Termasuk saya ya bukan paling muda, bukan paling sehat. Tapi memang motivasi saya untuk beribadah di sana, berdoa di sana itu sangat tinggi. Karena saya ingin perubahan, khususnya waktu itu, khususnya di usaha saya. Sebenarnya sih ibadah saja. Sebenarnya nggak harus ada embel-embel. Saya harus sukses, saya harus ini itu di Tanah Suci. Intinya motivasi saya sangat tinggi untuk berdoa dan beribadah di Tanah Suci. Hampir
saya habiskan waktu di sana untuk ibadah. Sebentar-sebentar saya ke Masjidil Haram, ke depan Ka'bah, begitu juga saat di Madinah. Saya benar-benar ingin fokus beribadah di sana. Kejadian yang pertama, waktu itu pas kami masih di hotel, itu hotel kami kan dekat, cuma begitu turun dari hotel terus langsung sampai ke pelataran masjid. Jadi rekan-rekan ini kan menyampaikan, wih, saya mau dekat ke Ka'bah atau mencium Hajar Aswad kok sangat susah ya, sangat susah sekali. Itu harus dorong-dorong, harus ikut sana, ikut sini. Waktu itu saya juga merasa apa ya, masa iya sih seperti itu sampai kesusahan. Akhirnya saya waktu itu sekitar jam 10 malam saya ke Ka'bah. Bismillah waktu itu. Saya sholat hajat 2 rakaat, sholat taubah. Mohon intinya saya dipermudah untuk bisa mendekat ke Ka'bah sekaligus mencium Hajar Aswad. Masya Allah waktu itu ya. Begitu saya selesai, saya berdiri menuju ke Ka'bah. Itu seolah-olah, bukan seolah-olah ya, ibaratnya orang-orang yang di depan saya itu kayak minggir saat memberikan saya jalan. Saya sangat mudah sampai ke Ka'bah. Saya bisa ke pintu Ka'bah, berdoa di sana. Saya bisa sampai masuk ke yang talang emas itu ya, Hijri Ismail ya, ke dalam situ sholat pun alhamdulillah setiap saya ke situ pasti yang lain pada minggir, kalaupun enggak saya semacam dilindungi ya, dilindungi sekelilingnya. Saya bisa dengan sangat nyaman sholat di situ. Saya sampai pindah lokasi sholat itu berapa kali, selalu dimudahkan, alhamdulillah. Sampai terakhir saya ke Hajar Aswad, saya bisa mencium di sana, alhamdulillah. Setelah itu saya selesai melakukan prosesi tersebut, saya pergi keluar dari lokasi Ka'bah. Saya batin di dalam hati ya, orang mudah seperti ini kok dibilang susah. Timbul apa ya, kayak semacam sombong gitu ya. Demi Allah waktu itu langsung kontan, saya nggak bisa keluar dari Masjidil Haram. Saya mutar hampir ada 4 jam atau 5 jam mutar, nggak ketemu pintu keluar. Saya sampai naik ke tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu nggak bisa keluar dari pintu dari Masjidil Haram waktu itu. Saya langsung kembali lagi ke Ka'bah. Saya di sana sholat taubah, mohon ampun ya Allah, mohon ampun, mungkin tadi saya ada batin ataupun ucapan yang tidak sesuai ataupun riya, mohon diampuni, mohon dimaafkan. Saya sekarang sudah hampir jam 10 tambah 5, hampir jam 3 pagi itu. Saya mau pulang ke hotel. Tunjukkanlah ya Allah di mana pintu keluar. Begitu selesai berdoa, saya balik ke belakang, di situ pintunya. Jadi seperti itu kejadian yang luar biasa. Yang selanjutnya juga sama. Ada kejadian pas waktu itu siang hari, saya sholat di depan Ka'bah juga persis. Ini jarak sekitar 3 meter lah. Saya selalu sholat itu pasti alhamdulillah insya Allah waktu itu di depan Ka'bah selalu. Nah waktu itu memang saya diberikan titipan doa, suruh mendoakan oleh adik saya yang di Bengkulu. Mas, nanti kalau jenengan jadi ke Tanah Suci tolong doakan saya ya, karena saya ini sudah menikah 5 atau 6 tahun belum punya momongan. Akhirnya saya doakanlah, bismillahirrahmanirrahim, diberikan kemudahan kepada istri saya agar kepada adik saya agar adik saya punya momongan atau punya anak. Memang jarak
pulang dari Tanah Suci waktu itu saya mendengar kabar dari adik saya bahwa oh ya mas, saya sudah hamil, alhamdulillah. Hanya waktu itu ini kejadian sangat aneh juga. Yang hamil itu waktu itu bukan cuma adik saya, tapi adik saya yang ini kan nomor 2. Nah, yang nomor 1 pun sama. Adik saya hamil juga. Keluarga saya di Jawa juga hamil. Jadi ada 1, 2, 3, 4 termasuk dengan istri saya. Jadi Masya Allah, luar biasa doa di sana. Benar-benar dikabulkan. Jadi 4, kita mendoa 1, 4 yang langsung diijabah. Istri saya termasuk mengandung atau hamil. Terus akhirnya lahirlah anak saya yang kedua. Itu lahir tahun 2018. Saya ke Tanah Suci kan 2017. Nah, memang waktu itu pas kembali ya, pas di depan Ka'bah, itu saya melihat anak kecil ya, orang sana asli ya, itu mantap lah, luar biasa, putih inilah. Saya batin waktu itu, ya Allah, kalau memang saya diberikan amanah untuk memiliki anak lagi, saya ingin anak yang seperti itu ya Allah. Itu tiba-tiba entah dari mana datangnya, kayaknya sih yang anak tadi saya lihat itu duduk di depan saya, bro, di bangkuan saya. Terus saya usap-usap. Kalau tidak salah sih waktu itu jenis kelaminnya laki-laki ya. Saya usap tuh lama-lama pergi. Nah, perginya enggak tahu kemana, saya enggak tahu. Wallahu a'lam lah. Jadi itu benar-benar luar biasa. Jadi itu adalah sekelumit kisah saya, yaitu betapa dahsyatnya berdoa di Tanah Suci, di Mekah ataupun di Madinah. Sebenarnya masih banyak cerita kisah yang bisa saya sampaikan, namun ya saya rasa itu cukup. Intinya apapun yang kita lakukan, marilah kita lakukan dengan hal-hal yang negatif, yang positif. Jangan sampai melakukan hal yang negatif. Alhamdulillah saya waktu itu bisa ke Tanah Suci. Ibaratnya saya bisa memperbaiki diri, mengintrospeksi diri. Nah, kalau kita selama ini, mohon maaf ya, menjalankan hal yang tidak baik segala macam, meninggal, kita tidak ada waktu untuk introspeksi, untuk memperbaiki diri. Tapi begitu saya ke Tanah Suci, alhamdulillah kembali lagi saya bisa memperbaiki diri. Dan sebelum dari Tanah Suci, alhamdulillah banyak keajaiban-keajaiban, terutama dari usaha. Itu memang luar biasa. Yang mengalami kembali majulah, berkembang dengan baik, dengan pesat. Rezeki yang saya terima tidak hanya dari usaha, tapi bisa juga dari kepercayaan orang, dari relasi bisnis, dapat jabatan-jabatan tertentu. Itu termasuk keajaiban yang saya alami selama ini. Sampai waktu itu saya mendapatkan beban doa yang sangat berat. Itu dari kakaknya istri saya. Itu kan 3 cowok semua. Mohon maaf ya, cowok kan identik dengan mohon maaf ya kakak, dengan nakal ya. Yang satu kelas 6 mau lulus. Yang satunya lagi, yang kakaknya ini kelas 3 MTS atau SMP lah ya, setingkat. Itu juga kelas 3 mau lulus. Yang ketiga juga sama, itu kelas 3 SMK mau lulus. Tiga-tiganya ini prestasinya ya kurang lah ya. Saya diminta untuk mendoakan agar nanti pas tes ujian akhir lulus. Saya bolak-balik itu dimanapun tempat di Tanah Suci, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anaknya kakak saya ini lulus saat ujian. Ini padahal anak-anaknya kakak saya ini ke sekolah jarang, belajar jarang, ya jarang lah belajar. Alhamdulillah lulus tiga-tiganya. Itu luar biasa, lulus ketiga-tiganya. Tidak ada yang menyangka bahwa ini akan lulus. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih.
atas keajaiban dan mukjizat-mukjizat yang telah Engkau berikan. Mudah-mudahan saya pribadi, keluarga, rekan-rekan, dan dimanapun Anda berada, mendapatkan banyak keajaiban kapan dan dimanapun. Bismillah. Demikian, mohon maaf atas segala penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.